warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang laporan keuangan bank. Saya Devi Pratiwi, Saya Kamilia Suraka. saya Abdul Karayustia, Dan saya Safira Nurjayati Surya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perbankan, yaitu laporan keuangan perbankan. Laporan keuangan bank bukan hanya sekedar angka-angka yang tercantum dalam dokumen, tetapi ini adalah cerminan dari kondisi keuangan dan kesehatan sebuah bank. Pemahaman yang baik tentang laporan keuangan sangat diperlukan bagi kita yang ingin mengetahui apakah suatu bank itu sehat dan layak untuk dijadikan tempat investasi atau tempat menyimpan uang. Dalam video ini, kita akan membahas 3 poin utama, yaitu definisi dan fungsi laporan keuangan bank, bentuk laporan keuangan bank, dan analisis kesehatan bank. Mari kita mulai dengan membahas apa itu laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu bank selama periode tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja bank dan untuk mengetahui bagaimana bank mengelola aset, kewajiban, dan modalnya. Dalam laporan keuangan bank, kita bisa melihat berbagai informasi yang sangat berguna seperti jumlah aset yang dimiliki bank, bagaimana bank menghasilkan pendapatan, dan apakah bank itu memiliki risiko keuangan atau tidak. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian penting yang akan kita bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Tetapi sebelum itu mari kita lihat dulu fungsi utama dari laporan keuangan ini. Yang pertama, evaluasi kinerja. Laporan keuangan membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi apakah bank beroperasi dengan baik, serta apakah bank menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Yang kedua, penilaian posisi keuangan, yaitu laporan keuangan juga memberikan gambaran mengenai posisi keuangan bank pada suatu waktu tertentu, seperti berapa banyak aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas yang tersedia. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan, yaitu laporan ini menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan seperti investor atau regulator dalam membuat keputusan ekonomi, baik itu dalam investasi, pemberian kredit, maupun kebijakan lainnya. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi, yaitu dengan laporan keuangan yang jelas dan transparan, bank dapat menunjukkan tanggung jawabnya kepada pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Sekarang mari kita bahas lebih detail mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan bank yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan bank pada suatu waktu tertentu. Di dalam neraca ada 3 komponen utama yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu yang pertama ada aset, apa yang dimiliki oleh bank seperti kas, pinjaman yang diberikan, dan properti. Yang kedua ada kewajiban, apa yang harus dibayarkan oleh bank seperti simpanan nasabah dan utang jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ini adalah selisih antara aset dan kewajiban yang menggambarkan nilai bersih bank. Dengan melihat neraca, kita dapat mengetahui apakah bank memiliki cukup aset untuk menutupi kewajibannya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi bank selama periode tertentu. Di dalamnya akan tercatat pendapatan bank, seperti bunga yang diterima serta beban yang dikeluarkan bank. Dari laporan ini kita bisa melihat apakah bank menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan bagaimana ekuitas bank berubah selama periode tertentu. Misalnya jika bank memperoleh laba, maka ekuitasnya akan meningkat. Sebaliknya, jika bank mengalami kerugian, maka ekuitas akan berkurang. Laporan ini juga mencakup perubahan lain dalam ekuitas, seperti distribusi dividen atau penambahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bank selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada arus kas dari aktivitas operasi. Ini mencakup kas yang dihasilkan dari kegiatan utama bank, seperti pemberian pinjaman atau penerimaan bunga. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini mencakup kas yang dihasilkan dari investasi bank, seperti pembelian atau penjualan aset tetap.
Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencakup kas yang masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan, seperti penerbitan saham atau pembayaran utang. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Catatan ini memberikan informasi tambahan yang membantu menjelaskan angka-angka dalam laporan utama. Di sini, bank menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dan hal-hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh pembaca laporan. Bagaimana kita menilai apakah bank dalam kondisi sehat atau tidak? Inilah yang kita sebut dengan analisis kesehatan bank. Ada beberapa cara untuk menilai kesehatan bank yang biasanya dilakukan oleh regulator seperti OJK. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan metode CAMELS. CAMELS adalah singkatan dari C, capital adequacy atau kecukupan modal, yaitu menilai apakah bank memiliki cukup modal untuk menutupi risiko yang dihadapinya. Semakin tinggi modal yang dimiliki, semakin aman bank tersebut. A, asset quality atau kualitas aset, yaitu mengukur kualitas aset yang dimiliki bank. Aset yang buruk atau berisiko tinggi, seperti pinjaman yang macet, dapat menurunkan kesehatan bank. M, manajemen atau manajemen, yaitu menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola risiko dan operasional. Bank yang dikelola dengan baik cenderung lebih sehat. E, earnings atau pendapatan, yaitu menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio seperti ROA atau return on asset dan ROE return on equity digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. Lalu ada L, liquidity atau likuiditas, yaitu mengukur seberapa mudah bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank yang memiliki likuiditas yang cukup tidak akan kesulitan dalam menghadapi penarikan dana nasabah. S, sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar, yaitu menilai sejauh mana bank rentan terhadap perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi suku bunga atau nilai tukar mata uang. Untuk menutup, kita telah mempelajari berbagai hal mengenai laporan keuangan perbankan. Kita belajar tentang laporan keuangan bank, bentuk-bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh bank, serta bagaimana cara kita menganalisis kesehatan bank menggunakan metode CAMELS. Penting bagi kita sebagai mahasiswa atau masyarakat yang tertarik dengan dunia perbankan untuk memahami laporan keuangan ini karena memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kondisi dan kinerja suatu bank. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga apa yang kita semua sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Bye-bye. Bye!